K18 tuh apa sih? K18 awalnya tuh dari nama jalan Haji Kamang. Kalau 18 itu nomor rumah. Jadi kalau untuk penjelasan K18 tuh rumah modifikasi gitu. Jadi di sini kalau orang nyebut bengkel ya orang bisa taunya bengkel. Tapi di sini gue nyebutnya rumah modifikasi. Karena di sini bukan bengkel umum, bukan kayak kerjaan umum. Jadi di sini emang khusus modifikasi, bukan kayak ngerjain mobil umum gitu. Yang orang datang sekedar betulin, sekedar ganti oli gitu atau servis gitu. Di sini emang rumah modifikasi. Kalau untuk mobil bener nyetir tuh SD kelas 5. Itu pertama kali bokap nyuruh kayak, "Kamu belajar nyetir?" Gitu. "Belajar nyetir gimana, Pak?" "Ya belajar aja nyetir gitu. Kan nggak kelihatan duduk. Ya, yang penting coba maju mundur kayak gitu." Itu dari kelas 5 SD aja nyetir tuh kepala sama setir sama. Lihat jalan nggak bisa. Tapi udah nyoba bisa maju mundur gitu. Sampai akhirnya boleh nyetir SMP kelas 1 karena udah ya tinggi kan. Habis itu kalau untuk senang mobil banget itu dari SMP nyetir sampai akhirnya nyolong mobil dari SMP kan. Terus udah punya SIM umur berapa ya? Kalau umur mungkin kelas 2 SMP yang baru inget. Berarti udah di bawah 17 tahun bener kan? Terus mulai ngoprek mobil itu sama Pak Bokap emang dari SMP. Habis itu mulai main motor SMA. Pokoknya kalau untuk terjun banget di dunia otomotif itu mulai SMA kelas 2 deh udah mulai ngoprek mobil gitu kan. Semua juga pasti bokap yang ngajarin gitu kan. Startnya juga karena ayo deh nyoba mobil gitu. Naik ini, nyetel ini udah. Terus sama dia. Sampai akhirnya belajar nyetel mobil kayak komputer tuh mulai Haltech. Nah, mulai nyetel kayak komputer mesin gitu kan, komputer mobil itu mulai dari SMP gitu kan. Belajar nyetir, bokap ngasih tahu, dia diginiin. Oh, digini apa? Nah, udah. Ini bapak tahan nih gasnya. Udah kamu naikin. Nah, sampai mobilnya bisa enak. Sebenarnya dia ngajarin dengan hal yang langsung gitu ya, tanpa harus ngajarin teori. Jadi kamu harus nyetel kayak gini enggak. Jadi apapun semua kayak spontan gitu aja gitu. Jadi hampir semuanya tuh kayak gua bisa belajar otomotif itu nggak sekolah gitu. Motivasi lo apa sih yang ngebuat lo bisa jalan terus sampai sekarang dan sampai suka banget? Jadi kayak pertama memang semua berawal dari bokap ya. Jadi gue ngeliat bokap tuh kok ngerjain mobil tuh kayak ini ganti mesin gitu kan awalnya. Terus ini modifikasi Jeep gitu kan, banyak banget Jeepnya. Terus kok yang diganti mesin harus ada yang rubah kayak kaki, ada yang rubah bodi gitu kan. Intinya sih dia itu nggak pernah ngerjain hal yang biasa gitu, sehingga ada keinginan gue untuk membuat hal. Pertama gue pengen seperti dia, pengen bisa gitu kan, sampai akhirnya gue pengen lebih bisa lagi dari bokap gue gitu. Belajar dari ngeliat dia rubah mesin, nyetel mobil, apapun itu, sampai dia bikin mobil waktu itu. Dia bikin mobil mesin di belakang gerak 4 roda dari mobil Jeep dengan suspensi independen gitu kan. Sampai itu terakhir gue ngeliat dia bikin
mobil itu yang bikin dari handmade, full handmade itu gua ke SMA kelas 1 gitu. Dari situ udah pas kuliah udah ngerti semua. Gua harus bisa bikin sesuatu yang lebih hebat lagi dari dia gitu. Jadi itu motivasi gua. Achievement terbesar lo saat ini tuh apa sih yang udah lo capai? Yang gue udah capai itu kemarin gue berhasil bikin mobil Cressida, Toyota Cressida tahun 86 itu sendiri, benar-benar full sendiri dengan 2 tangan gue. Jadi awal ceritanya itu mobil apa ya, diremehkan ya, mobil itu mobil Baginda Jaya tuh. Jadi awalnya tuh dia itu mungkin gue bilang salah bengkel ya, kayak ditipu lah kasarnya. Sampai akhirnya gue dengan ketemu tuh kayak, "Dek, mobil mau nggak gue bikinin pakai mesin ini?" "Mau," dia bilang. Gue juga gambling situ saat itu. Sampai beli mesin itu 3S itu dalam kondisi mobil mesin dihujanin gitu. Sampai akhirnya gue beraniin datang lihat bongkar. Jadi deh ambil, beli, mobilnya juga masih murah gitu kan mesinnya. Gue bongkar itu mobil sendiri, nurunin mesin sendiri gitu kan, masangin mesinnya sendiri gitu, masangin kambungan komputernya sendiri gitu. Itu banyak hal gado-gado di mobil itu. Jadi apa ya, gue ngusahain semua parts yang ada yang bisa di Toyota tuh bisa dihidupin di situ gitu. Sampai akhirnya gue bangun mobil itu, jadi nyoba sendiri, gue bikin kaki-kakinya juga sendiri gitu. Dan gue pernah menang sekali, bawa piala juara 1 naik mobil itu juga gitu. Terus yang kedua, satu lagi ada waktu itu di acara Rifat, gue juga mungkin menang juara pertama. Kalau untuk ngomongin apa ya, otomotifnya, gue pengen modifikator itu kayak nggak perlu beli part dari luar gitu. Kalau bisa jangan impor, bikinlah dari produk sendiri gitu. Jadi kalau bisa tuh jangan beli deh gitu, atau enggak bikinlah semua pakai tangannya dia sendiri gitu. Mungkin kalau kasarnya orang nyontek ya. Makanya kalau di bengkel gua ada quote yang without the proper tune speed parts mean nothing gitu kan. Jadi sebenarnya lu nggak usah pakai barang-barang yang berbranded atau racing gitu, tapi lu bisa pakai apa yang ada aja, itu bisa lu maksimalin gitu, kayak gitu. Apa target terbesar lo yang lo ingin capai gitu di karir lo dalam dunia otomotif ini? Target terbesar ya,
Sebenarnya kalau untuk gue sendiri sih kayak impian semua orang ya. Kayak misalnya pengen pencapaian hasil yang terbesar tuh gue pengen ke luar negeri, gue bisa ikut tim luar negeri gitu kan. Atau gue lebih seneng kayak gue lebih baik menghasilkan sesuatu untuk negeri ini deh gitu. Contohnya kalau otomotif ya bikinlah otomotif lebih maju gitu dan kayak sekarang gitu kan. Gue sih sebenarnya tidak ingin untuk berhenti berinovasi, jadi gue akan selalu bisa ngembangin hal-hal yang bisa gue bikin gitu, entah dari nyetel mobil, entah dari setup mobil, entah dari bikin sesuatu kayak suspensi atau mesin lah. Jadi kalau bisa terus aja berinovasi sampai mungkin sampai gue mati lah kasarnya gitu. Oke. Cut. Dah. Lah, jadi bukan gue yang ngomong. Ngomong. Masa saya ya? Iya. Gue kok kurus banget kan, lebih kurus lagi nih, pakol gimana?